Halo para pencari fakta film, berjumpa lagi bersama saya di portal Film DM. Di video kali ini saya akan membahas fakta menarik dari film Indonesia, yaitu film Sayap-Sayap Patah. Film Sayap-Sayap Patah akan menjadi salah satu film yang tayang di bioskop tahun 2022 ini. Film ini langsung mencuri perhatian saat mengumumkan Nicholas Saputra dan Ariel Tatum sebagai pemeran utama. Di film tersebut, Nicholas Saputra dan Ariel Tatum dipasangkan sebagai suami istri. Denny Sregar merupakan seorang penulis asal Indonesia. Kali ini ia bersama dengan sang sutradara Rudi Suardjowo dan Bonti Tiwa selaku penulis naskah. Denny akan menggarap film Sayap-Sayap Patah. Pemeran dalam film ini pun tidak main-main, akan ada Ariel Tatum yang berperan sebagai Nina. Nina merupakan seorang istri dari salah satu anggota Densus 88 yang bernama Aci, yang diperankan oleh Nicholas Saputra. Film ini pun menjadi momen pertama di mana Nicholas Saputra dan Ariel Tatum berperan sebagai pasangan. Baiklah, tanpa berlama-lama kita langsung saja membahas fakta-fakta filmnya. Diangkat dari kisah nyata. Film Sayap-Sayap Patah akan menggambarkan peristiwa pembobolan rutan oleh teroris. Cerita itu terinspirasi dari kisah nyata peristiwa berdarah di Makobrimob pada tahun 2018 yang lalu, yang menewaskan 5 anggota Densus 88. Denny Sregar selaku produser film Sayap-Sayap Patah berharap tragedi tersebut akan tetap diingat sebagai sejarah. Makna judul Sayap-Sayap Patah. Judul Sayap-Sayap Patah dipilih karena dianggap paling menggambarkan situasi kerusuhan di Makobrimob 4 tahun silam. Makna sayap patah menggambarkan bahwa Indonesia terluka karena peristiwa tersebut. Bonti Tiwa sebagai penulis naskah juga menilai bahwa film Sayap-Sayap Patah bisa menjadi harapan untuk tidak sepenuhnya takut terhadap ancaman radikalisme. Dibintangi Nicholas Saputra dan Ariel Tatum. Dua nama besar industri perfilman tanah air menjadi lawan main di film Sayap-Sayap Patah. Nicholas Saputra dan Ariel Tatum akan dipasangkan sebagai suami istri. Nicholas Saputra berperan sebagai Aji yang berprofesi sebagai Densus 88. Suami Nani yang diperankan Ariel Tatum. Pertama kali bertemu dalam sebuah proyek yang sama, Nicholas Saputra dan Ariel Tatum berusaha membangun chemistry 1 bulan belakangan ini, mulai dari latihan, reading, dan diskusi perlahan membangun chemistry mereka sebagai pasangan suami istri dalam film Sayap-Sayap Patah. Peran Nicholas Saputra sebagai Densus 88. Nicholas Saputra kembali mendapatkan peran cukup baru setelah terakhir kali menjadi sosok misterius di film Paranoid. Peran Nicholas Saputra sebagai anggota Densus 88 bernama Aji di film ini. Sayap-Sayap Patah membuatnya sampai bertandang ke lokasi kejadian berdarah di Makobrimob. Selain reading, Nicholas Saputra merasa perlu riset mendalam, observasi, serta latihan untuk menyempurnakan adegan-adegan dengan karakter tersebut. Peran Ariel Tatum sebagai istri Nicholas Saputra. Ariel Tatum merasa bangga sekaligus deg-degan karena dapat bekerja sama dengan kru dan cast yang luar biasa. Salah satunya Nicholas Saputra. Ariel Tatum yang biasa berperan di film romantis merasa tertantang keluar dari zona nyamannya dengan menjadi istri dari anggota Densus 88 berwujud seorang Nicholas Saputra. Cast papan atas. Nama besar Nicholas Saputra dan Ariel Tatum telah menarik perhatian para pencinta film Indonesia untuk menantikan Sayap-Sayap Patah. Namun tak sampai di situ, deretan cast lain kian menarik perhatian. Sayap-Sayap Patah rupanya juga akan dibintangi oleh Edward Akbar, Poppy Sofia, Dewi Irawan, Aryo Wahab,
Revaldo Kippa Ishak, Gibran Merten, Nugi Nugroho, Ade Bacot, hingga Iwan. Film Sayap-Sayap Patah akan mulai proses syuting dan direncanakan tayang antara Juli atau Agustus 2022 mendatang. Diumumkan sejak awal tahun 2022, film Sayap-Sayap Patah sebelumnya sempat diumumkan oleh Maxima Pictures pada awal Januari 2022 lalu. Ketika itu sejumlah pemerannya pun bertemu dalam acara syukuran. Sedangkan film ini baru saja menyelesaikan proses syutingnya pada akhir Februari 2022 lalu. Nantinya, film Sayap-Sayap Patah akan dirilis di bioskop antara bulan Juli atau Agustus 2022. Dari pernyataan Denny Schrager, film ini bukan benar-benar adaptasi dari kisah nyata, melainkan terinspirasi dari peristiwa nahas di rutan Makobrimob tersebut. Oke, film ini tuh sebenarnya berawal dari cerita-cerita tentang peristiwa di Makobrimob tahun 2018 yang mungkin gak banyak yang lupa. Ya, itu cerita. Oke, itulah beberapa fakta menarik mengenai film Indonesia, yaitu Sayap-Sayap Patah. Film Sayap-Sayap Patah diklaim mengangkat sebuah kisah nyata, kerusuhan berdarah di Makobrimob, Kelapa II, Depok, pada tahun 2018 silam. Dalam peristiwa tersebut, terdapat 155 narapidana teroris yang membobol rutan Makobrimob. Alhasil, terdapat 5 anggota Densus 88 yang gugur dalam peristiwa tersebut. Peristiwa ini pun membawa inspirasi bagi Denny Schrager untuk menulis kisahnya. Ketika mendengar kisah itu, saya menangis. Saya ingin membuat monumen pada anggota Densus yang gugur. Saya ingin kisah mereka selalu diingat sepanjang masa, ujar Denny Schrager selaku eksekutif produser film Sayap-Sayap Patah. Walaupun mengadaptasi dari peristiwa memilukan tersebut, film ini tidak akan hanya monoton mengangkat soal teroris dan radikalisme. Denny akan menghadirkan sebuah drama kisah cinta dan keluarga yang diolah di dalamnya. Film ini bukan soal terorisme atau radikalisme sepenuhnya, tetapi juga drama kisah cinta yang kebetulan berlatar di peristiwa Makobrimob, ucap Denny Schrager. Denny menjelaskan bahwa frasa Sayap-Sayap Patah merupakan salah satu dari beberapa frasa judul yang telah disiapkan. Namun, ia merasa bahwa Sayap-Sayap Patahlah yang sangat menggambarkan peristiwa tersebut. Film ini saya harap juga memberi harapan. Semua masalah-masalah di bangsa bisa terselesaikan. Ya, dan ya, ini momen pas. Film ini bisa jadi awal kita bisa survive dari ancaman radikalisme, ungkap Monty Tiwa. Film Sayap-Sayap Patah rencananya akan ditayangkan di bioskop antara Juli atau Agustus 2022 mendatang. Menurut saya, film ini merupakan sebuah film yang wajib ditonton oleh masyarakat Indonesia, mengingat bahwa kejadian di Makobrimob 2018 yang lalu merupakan tragedi berdarah yang mengancam keutuhan negara tercinta kita Indonesia. Kita patut memberikan apresiasi yang sebesar-besarnya atas kinerja Densus 88. Pada kejadian tersebut, ada 5 anggota Densus 88 tewas atas keganasan terorisme di negeri ini. Bayangkan saja, jika para teroris itu lolos, akan sangat membahayakan masyarakat. Dengan mengorbankan darah dan nyawanya, Densus 88 melindungi kita semua dari aksi terorisme. Saya sarankan untuk kita menonton film ini di bioskop saat perilisannya nanti, sebagai penghargaan dan penghormatan kepada anggota Densus 88 yang telah berkorban jiwa untuk keamanan negara kita tercinta. Dan kita doakan agar Densus 88 bisa tetap tegak berdiri melindungi negeri ini dari terorisme, karena NKRI adalah harga mati. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Jangan lupa saksikan patah-patah film berikutnya hanya di portal Film The M. Saya ucapkan terima kasih atas waktunya yang sudah bersedia mendengar ocehan saya. Terima kasih.